Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami kelompok 7 akan mempresentasikan terkait Global Marketing Communication Decision Part 2. Eh, Mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional. Anggota kelompok kami yaitu ada Sanjaya Pamulistianto dengan NIM 189, saya sendiri Tasya Akila dengan NIM 190, Noval Rafi Zulfikar dengan NIM 191, Fuad Ramadan dengan NIM 213, dan Andri Jordi Yoditia dengan NIM 251. Next. Yang pertama ada marketing communication. Menurut Don Squell Stanley, Tanbaum dan Robert Latrenburn, dalam buku mereka, Integrated Marketing Communication itu merupakan memandang komunikasi pemasaran sebagai kontinum dari mulai tahap rancangan desain produk, distribusi, sampai ke kegiatan promosi melalui iklan, pemasaran langsung, dan special event, dan tahap pembelian dan penggunaan di kalangan konsumen. Next. Selanjutnya ada promosi penjualan. Promosi penjualan ini adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempengaruhi konsumen agar membeli produk yang dihasilkan ataupun untuk menyampaikan berita tentang produk tersebut dengan jalan mengadakan komunikasi dengan para pendengar yang sifatnya membujuk. Tujuan utama promosi yaitu menginformasikan, membujuk, dan juga mengingatkan. Next. Selanjutnya ada teknik sampling, di mana teknik sampling ini merupakan sarana promosi penjualan yang utama untuk menghasilkan penggunaan percobaan yang mana stimulan yang efektif bagi pemberian percobaan serta mendapatkan dampak terhadap perilaku pemberian uang yang dipengaruhi oleh mutu produk sampel. Teknik-teknik promosi untuk meningkatkan strategi penjualan yaitu ada pemberian kupon, price of deal atau diskon, terus ada premium dan advertising spesialis, terus ada kontes dan sweepstakes, dan sampling and trial offer. Next. Teknik sampling. Di sini ada beberapa teknik yang digunakan pada teknik sampling. Yang pertama itu ada in-store sampling. Ini metode sampling dengan pemberian contoh produk di dalam toko. Yang kedua ada door-to-door sampling. Teknik door-to-door ini lumayan mahal karena besarnya biaya tenaga kerja tetapi dapat efektif jika pemasar mempunyai informasi lokasi yang sesuai dengan segmentasi dan target yang akan dicapai pada area geografi tertentu. Yang ketiga ada mail sampling. Teknik ini merupakan alternatif dari distribusi door-to-door. Yang keempat ada newspaper sampling, yaitu teknik sampling pengiriman contoh produknya melalui surat kabar. Yang kelima ada on-package sampling, yaitu teknik sampling di mana barang yang disisipkan pada kemasan produk lain sangat berguna untuk brand target. Yang keenam ada mobile sampling, yaitu membawa keluar logo untuk menghiasi mall, area rekreasi, jalan raya maupun pusat pembelajaran. Yang ketujuh ada brand atau product placement, di mana teknik promosi ini untuk mencapai pasar dengan memasukkan produk pada sebuah acara televisi atau film. Yang kedelapan ada rebate atau penawaran ini. Penawaran pengembalian tunai ini memberikan pengurangan harga setelah pembelian yang terjadi. Yang sembilan ada frekuensi atau continuity program, di mana teknik promosi ini mengarah kepada program-program yang berkelanjutan. Artinya seperti menawarkan konsumen diskon atau hadiah produk gratis untuk mencapai terjadinya pengulangan dalam pembelian atau langganan dari merek atau perusahaan yang sama. Yang 10 itu ada event sponsorship, di mana sponsor pada suatu event besar itu banyak didatangi oleh konsumen. Next. Selanjutnya ada kesalahan dalam melakukan promosi penjualan. Yang pertama ada timing atau pemilihan waktu. Yang kedua ada pesan iklan tidak sampai kepada konsumen. Yang ketiga cara promosi yang kurang tepat. Yang keempat data yang tidak up to date. Yang kelima hanya mengandalkan satu media untuk beriklan. Yang keenam tidak mengukur efektivitas promosi. Dan yang terakhir itu ada
kurangnya komunikasi dengan konsumen. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu penjualan pribadi atau personal selling. Personal selling atau penjualan personal ini merupakan komunikasi antara penjual dan calon pelanggan yang baru untuk memperkenalkan dan membangun persepsi bahwa pembeli terhadap suatu produk sehingga mereka tertarik untuk membelinya. Tujuan daripada personal selling diantaranya adalah yang pertama memenangkan penerimaan suatu produk baru oleh pelanggan yang ada. Lalu yang kedua memenangkan pelanggan baru untuk produk yang ada. Lalu yang ketiga mempertahankan loyalitas pelanggan yang sekarang dengan memberikan pelayanan yang terbaik. Lalu melengkapi fasilitas penjualan di masa yang akan datang dengan memberi pelayanan teknis kepada calon pelanggan. Lalu selanjutnya melengkapi penjualan masa depan dengan mengkomunikasikan informasi daripada suatu produk tertentu. Lalu yang terakhir adalah mendapatkan informasi di pangsa pasar. Lalu selanjutnya terdapat strategi penjualan pribadi. Di sini terdapat 5. Yang pertama adalah strategi daripada personal selling, yaitu perhatian. Lalu yang kedua minat, hasrat, tindakan, dan kepuasan. Strategi daripada penjualan pribadi ini, yakni yang pertama salesman dengan pembeli atau konsumen. Salesman ini seperti halnya bercakap-cakap dengan calon pembeli atau pelanggan atau konsumen atau dan hal lain secara pribadi. Lalu yang kedua adalah salesman, yakni dengan suatu kelompok pembeli. Salesman melakukan presentasi di hadapan kelompok pembeli. Lalu yang ketiga, tim penjual dengan kelompok pembeli. Yang dimaksud tim penjual di sini adalah seorang dengan tim leader dengan melakukan presentase penjualan di hadapan kelompok pembeli. Lalu yang keempat, penjualan melalui konferensi. Di sini salesman membawa para narasumber yang berasal dari pada perusahaan yang datang bertemu dengan seorang pembeli atau lebih untuk membahas mengenai masalah dan peluang atau opportunity. Lalu yang terakhir, penjualan melalui seminar atau webinar. Dalam hal ini daripada sebuah tim yang berasal dari suatu perusahaan tertentu melakukan seminar pendidikan bagi suatu kelompok teknisi yang diadakan oleh perusahaan langganan mengenai perkembangan suatu produk daripada perusahaan tertentu. Selanjutnya yaitu penjualan konsultatif. Adalah suatu proses membangun hubungan antara perusahaan atau yang diwakili salesman dengan kliennya atau prospek daripada calon konsumen dari sudut pandang filosofis. Berikut teknik-teknik sales yang biasa atau banyak orang gunakan dalam penjualan konsultatif. Yang pertama adalah persiapan pra penjualan atau pre-sales. Lalu yang kedua mengajukan pertanyaan, raising question. Yang ketiga meningkatkan keterampilan mendengarkan secara aktif, improving listening skills. Lalu yang keempat incorporating authenticity atau membangun kepercayaan daripada klien. Lalu yang kelima feedback atau konfirmasi. Yang keenam following up. Dan yang terakhir membangun hubungan sejak awal atau biasa disebut dengan connecting with existing and potential customer. Lalu kemudian terdapat bentuk pemasaran komunikasi direct marketing. Di sini terdapat menurut para ahli yang pertama menurut Herlambang tahun 2014, direct marketing merupakan komunikasi langsung dengan suatu pelanggan yang diincar secara khusus untuk memperoleh tanggapan langsung. Lalu menurut para ahli yang kedua yaitu Ratih pada tahun 2015, direct marketing adalah suatu sistem pemasaran yang bersifat interaktif di mana memanfaatkan atau beberapa media iklan untuk menimbulkan respon yang terukur dan atau transaksi di sembarang lokasi. Lalu pemasaran langsung akan menghasilkan beberapa respon daripada target konsumen yang dibidik. Di antaranya adalah inquiry atau sebuah respon dari target konsumen dengan memberikan informasi
berkomunikasi untuk melakukan observasi dalam menemukan solusi terhadap sebuah masalah. Lalu yang kedua ada dukungan. Respon dalam bentuk suatu dukungan diberikan oleh target konsumen terhadap suatu produk serta layanan yang ditawarkan. Dan terakhir adalah pembelian. Adalah suatu respon dari suatu konsumen yang berminat dengan produk yang ditawarkan, lalu kemudian melakukan proses atau transaksi pembelian. Bentuk pemasaran komunikasi direct marketing. Di sini yang pertama manfaat bagi pembelinya, yang pertama adalah menyenangkan, mudah, dan privacy atau pribadi. Lalu yang kedua memberikan suatu akses kepada pembeli terhadap kekayaan dari suatu produk. Yang ketiga memberikan akses sedap kepada pembeli terhadap kekayaan. Yang keempat informasi kompetitif terhadap perusahaan, produk, dan pesaing. Lalu pilihan konsumen yang mana tidak terhingga. Dan yang terakhir, konsumen menjadi semakin cerdas dan berpengetahuan luas. Lalu terdapat manfaat bagi para penjual. Yang pertama adalah sebagai alat yang kuat untuk membangun pelanggan, untuk menawarkan fleksibilitas, menawarkan alternatif biaya rendah, memberikan akses pada penjual untuk meraih pembeli, lalu yang tidak dapat mereka jangkau, lalu mempunyai banyak alternatif lain seperti halnya memenangkan persaingan dan membangun suatu merek tertentu daripada suatu produk. Selanjutnya terdapat direct marketing strategis and media. Dua pendekatan direct marketing strategis and media. Yang pertama adalah one step approach yang digunakan media secara langsung untuk memenuhi kebutuhan suatu tujuan. Lalu yang kedua two step approach, yakni memanfaatkan banyak media untuk menarik minat pelanggan. Lalu selanjutnya terdapat jenis direct marketing strategis dan media. Yang pertama adalah direct email, lalu katalog, broadcast media, informational, advertorial, teleshopping, print media, telemarketing, dan electronic teleshopping. Selanjutnya, keuntungan dan kerugian daripada direct marketing. Untuk price atau keuntungannya, yang pertama selective reach, lalu yang kedua segmentation capabilities, frequency, flexibility, personalization, timing, cost, and measure of effectiveness. Lalu untuk kerugiannya atau weakness, yaitu accuracy, content support, image factor, dan terakhir pricing cost. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya ada media pemasaran. Saya dapat lihat di table tersebut ada medium, keunggulan, dan keterbatasan. Yang pertama dari medium. Mediumnya itu kan seperti koran. Keunggulannya ialah fleksibel, tepat waktu, dipercaya, diterima luas, local market coverage. Terus keterbatasannya itu tidak awet, mutu reproduksi rendah, pass along audience rendah. Terus yang kedua, medium yang kedua yaitu televisi. Keunggulannya itu ialah gabungan penglihatan, bunyi, dan gerak menggelitik panca indera, atensi tinggi, jangkauan luas. Terus keterbatasannya ialah biaya absolut tinggi, high clutter, limiting exposure, selektivitas audiens kurang. Terus yang ketiga ada direct mail. Keunggulannya yaitu audiens terseleksi, fleksibel, tidak ada persaingan dalam medium yang sama. Terus yang terakhir personalisasi. Terus keterbatasannya itu biaya agak tinggi, citra, surat sampah. Terus ada radio, keunggulannya itu massa, seleksi geografis dan demografis, biayanya rendah. Terus keterbatasannya itu audio saja, terus atensi rendah, ketimbang TV, struktur tarif tak baku, fleeting exposure. Terus majalah, keunggulannya seleksi geografis dan demografis, kredibel dan presisi, reproduksi berkualitas, awet, good, pass along, readership. Pesannya antrian giliran iklan,
sebagian sirkulasi sia-sia, tak ada jaminan posisi iklan. Terus ada luar ruang, fleksibel, exposure berulang, biaya rendah, persaingan rendah. Terus keterbatasannya yaitu selektivitas terbatas, kreativitas terbatas. Terus medium halaman kuning, keunggulannya itu local coverage, bagus, dipercaya, jangkauan luas, biaya rendah. Terus keterbatasannya itu persaingan tinggi, antrian lama. Terus ada newsletter, keunggulannya selektivitas tinggi, kendali penuh, ruang interaktif, biaya rendah. Terus keterbatasannya itu biaya bisa tak terkontrol. Terus ada brosur, keunggulannya itu fleksibel, kendali penuh, bisa mendramatisir pesan. Terus keterbatasannya itu produksi berlebihan, bisa membuat biaya tak terkontrol. Terus telepon, banyak pengguna, peluang untuk sentuhan pribadi, tapi keterbatasannya biaya relatif tinggi, kecuali menggunakan sukarelawan. Terus yang terakhir ada internet, keunggulannya itu selektivitas tinggi, interaktif, biaya rendah. Terus keterbatasannya media baru dan pemakaian terbatas. Next. Nah, selanjutnya ada bentuk pemasaran komunikasi media pendukung. Komunikasi pemasaran mencakup semua pesan, media, dan aktivitas yang digunakan oleh organisasi untuk berkomunikasi dengan pasar dan membantu membujuk khalayak sasaran untuk menerima pesannya dan mengambil tindakan yang sesuai. Adapun 7 metode umum komunikasi pemasaran. Yang pertama ada periklanan, yang kedua hubungan masyarakat atau public relation, yang ketiga penjualan pribadi, keempat promosi penjualan, kelima pemasaran langsung, keenam pemasaran digital, dan yang ketujuh yaitu pemasaran gerilya. Next. Selanjutnya ada media pendukung pemasaran. Yang pertama ada media pemasaran konvensional. Yang pertama itu ada radio, televisi, media cetak, blog, dan publikasi online. Terus yang kedua ada sosial media. Sosial media adalah suatu bagian yang penting dari sebuah proses pemasaran dan branding, di mana setiap bisnis harus memasukkannya sebagai bagian dari strategi mereka secara keseluruhan. Next. Next. Nah, terus ada sponsorship dan penempatan produk. Menurut Jeffkins 1996, dia menjelaskan tujuan dari suatu persponsoran adalah untuk memperoleh keuntungan-keuntungan di bidang periklanan public relation atau strategi pemasaran bagi pihak penyedia sponsor. Tujuan-tujuan tersebut dapat dibagi menjadi 3 golongan, yaitu tujuan periklanan dan sponsor, tujuan public relation dan dari sponsor, dan tujuan pemasaran dari sponsor. Ada berbagai tujuan pensponsoran yang bisa diraih di bidang periklanan, antara lain mengiklankan produk yang tidak boleh diiklankan di media tertentu, memasang iklan di lokasi kegiatan yang ramai dengan liputan atau dikunjungi oleh banyak orang, mempromosikan produk secara spesifik, memperkenalkan produk-produk baru, dan menggali berbagai peluang lain di bidang periklanan. Oke, jadi sini ada kasus PT Mayora Indah. Kasusnya PT Mayora Indah Tbk merupakan kelompok bisnis yang memproduksi makanan terkemuka di Indonesia. Mayora Indah telah berkembang menjadi salah satu perusahaan fast moving consumer goods industri yang telah diakui keberadaannya secara global. Terbukti bahwa Mayora Indah telah menghasilkan berbagai produk berkualitas yang saat ini menjadi merek-merek terkenal di dunia, seperti Kopiko, Danisa, Astor, Energen, Torabika, dan lain-lain. Perusahaan ini pertama kali didirikan sejak 17 Februari 1977 sebagai sebuah industri biskuit kumas sederhana yang hingga sekarang mampu berkembang dengan pesat menjadi salah satu kelompok usaha yang terintegrasi di Indonesia. Perkembangan perusahaan juga ditorehkan dengan merubah status perusahaan menjadi perusahaan
terbuka seiring dengan pencatatan saham perusahaan untuk pertama kali di Bursa Efek Jakarta sejak 4 Juli 1990. Pada tahun-tahun berikutnya, perusahaan terus melakukan ekspansi cepat untuk menjadi sebuah perusahaan yang berbasis ASEAN. Salah satu usahanya yakni mendirikan fasilitas produksi dan beberapa kantor pemasaran yang terletak di beberapa negara di Asia Tenggara. Dengan inovasi-inovasi terbaru yang dilakukan perusahaan semakin memperkokoh posisi PT Mayora di pasar global. Terbukti bahwa produk-produk Mayora tidak hanya mampu memenuhi konsumen yang ada di dalam negeri saja, namun telah menjangkau konsumen luar negeri, bahkan hampir menyebar di seluruh dunia. Hasil ini didapat dicapai berkat dukungan dari jaringan distribusi yang kuat, tersedianya fasilitas dengan sistem logistik, pengelolaan gudang yang modern, dan pemasaran melalui iklan, media elektronik, media cetak, memasang Times Square, dan billboard. Next. Nah, selanjutnya ada kasus kedua, yaitu kasus dari PT Garuda Indonesia. PT Garuda Indonesia atau biasa dikenal dengan Garuda Indonesia merupakan salah satu maskapai penerbangan terkemuka di Indonesia. Maskapai penerbangan ini pertama kali mengudara pada tahun 1940-an dalam era pendudukan Belanda. Pada saat itu maskapai masih bernama Indonesian Airways. Sejak 26 Januari 1949 dengan pesawat pertamanya yang bernama Seulawah atau Gunung Emas. Pada awalnya, Garuda Indonesia merupakan hasil kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan Koninklijke Luchtvaartmaatschappij atau disingkat KLM, yang merupakan maskapai Belanda yang kemudian semua sahamnya dimiliki oleh Indonesia pada tahun 1953. Pada tahun 1953, Garuda Indonesia telah berhasil memiliki 27 pesawat serta staf-staf profesional. Strategi pemasaran global yang dilakukan oleh Garuda yaitu melakukan kolaborasi strategi pemasaran global yang melakukan kolaborasi dengan lain mana melalui program kemitraan global antara Garuda dengan Accor. Para pelanggan kedua perusahaan ini akan mendapatkan beberapa fasilitas, antara lain program penawaran harga khusus di hotel-hotel Accor dengan boarding pass Garuda melalui boarding pass True Value atau BPTV. Program potongan harga sebesar minimum 10% untuk program-program promosi khusus hotel Accor dengan reservasi online melalui website kedua perusahaan tersebut, program Garuda Miles Redemption dan Earning Mileage untuk pemesanan atau transaksi di Accor Hotels. Selain itu juga bekerja sama dalam pelaksanaan program Corporate Social Responsibility atau CSR, serta program promosi bersama di masing-masing situs dan distribusi channel. Garuda Indonesia terus-menerus berupaya untuk meningkatkan layanan kepada para pengguna jasa, serta untuk mengokohkan reputasi Garuda Indonesia sebagai global player. Media pemasaran Garuda Indonesia menggunakan billboard, banner, TV, media cetak, media elektronik, dan sosial media. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.